Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya M. Budi Santosa, Wakil Pemimpin Redaksi Digital IDIC Channel di program Top 5 IDIC Channel. Mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDIC Channel. Pasar modal Indonesia kembali diramaikan oleh dinamika kebijakan pemerintah dan aksi korporasi besar emiten. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan sikap tegas bahwa insentif fiskal bagi investor retail hanya akan diberikan setelah ada pendidikan nyata terhadap pelaku saham gorengan. Mengingat pasar belum aman bagi pemula. Di saat yang sama, Bursa Efek Indonesia atau BI bertindak cepat dengan mensuspensi 5 saham sekaligus akibat kenaikan harga kumulatif yang sangat signifikan. Sementara itu, di ranah aksi korporasi, emiten otomotif grup Salim, IMCS, berencana menghimpun dana 504 miliar rupiah melalui right issue untuk tambahan modal anak usaha. Di sisi lain, rumor akuisisi oleh Taipan Prajogo Pangestu memicu lonjakan harga saham NRCA yang dimanfaatkan oleh Saratoga atau SRTG untuk terus melego kepemilikannya. Lalu berita berikutnya menyoroti struktur kepemilikan PT GTS International Tbk atau GTSI. Emiten angkutan LNG yang mayoritas sahamnya dikendalikan oleh Humi dan bermanfaat akhir pada Hutomo Mandala Putra. Kami sudah merangkum berita-berita terpopuler tersebut untuk Anda, Sobat Investor. Berikut Top 5 IDIC Channel hari ini. Berita pertama, Purbaya siap beri insentif investor retail setelah ada tindakan tegas soal saham gorengan. Menteri Keuangan Menkyu Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa pemberian insentif fiskal bagi investor retail akan dilakukan hanya setelah adanya tindakan tegas dan penindakan nyata terhadap para pelaku manipulasi harga atau saham gorengan. Purbaya memberikan tenggat 6 bulan bagi pihak berwenang untuk membersihkan praktik ini dan ia akan terus mengevaluasi penindakan yang dilakukan. Purbaya menekankan bahwa pasar saat ini belum sepenuhnya aman bagi investor pemula. Pemberi insentif dalam kondisi tersebut dikhawatirkan justru berpotensi menjerumuskan investor retail ke situasi yang berisiko. Purbaya berharap insentif dapat diberikan jika pasar sudah diberesin. Dalam tanda kutip dan ekonomi dalam kondisi bagus, membuat investasi saham menjadi pilihan yang sangat menarik. Sebelumnya, Purbaya telah berjanji akan memberikan insentif fiskal untuk meningkatkan jumlah investor retail. Namun ia meminta oknum pelaku manipulasi harga saham ditangkap dan dihukum agar investor retail tidak dirugikan, sehingga mereka bisa berinvestasi tanpa khawatir tertipu. Berita kedua, siapa pemilik saham GTSI? Emiten angkutan LNG. PT GTS International Tbk atau GTSI adalah emiten di sektor energi yang fokus pada angkutan LNG dan merupakan bagian dari PT Humpus Maritim International Tbk atau HUMI. Cikal bakal usaha pengangkutan gas alam cair ini dimulai sejak 1990 dengan kapal Eka Putra yang kemudian divisi angkutan LNG ini beri independen sebagai GTSI pada tahun 2012. Bisnis utama perseroan saat ini adalah pengangkutan LNG dengan 2 armada kapal, Eka Putra 1 dan Triputra, serta tengah berekspansi ke fasilitas downstream gas. Salah satunya pembangunan fasilitas regasifikasi senilai 175 juta dolar Amerika. Berdasarkan laporan registrasi pemegang efek per 31 Oktober 2005, pengendali utama saham GTSI adalah PT Humpus Maritim International Tbk atau HUMI dengan kepemilikan sebesar 84,8%. Sisanya 15,17% saham dimiliki oleh masyarakat. Penerima manfaat akhir atau pemilik perusahaan dari kepemilikan saham GTSI adalah Hutomo Mandala Putra. Saham GTSI yang tercatat di bursa sejak tahun 2021 ini menunjukkan performa harga yang signifikan. Pada perdagangan 3 Desember 2025, saham GTSI diperdagangkan di kisaran Rp199, naik 15% dari pembukaan dan mencatatkan pertumbuhan harga 56,69% dalam 1 bulan terakhir. Berita ketiga, BI kembali suspensi 5 saham sekaligus. Ini penyebabnya.
Bursa Efek Indonesia atau BI pada Rabu 3 Desember 2025 kembali menghentikan sementara atau suspensi perdagangan 5 saham sekaligus di pasar reguler dan pasar tunai. Keputusan ini diambil karena terjadinya peningkatan harga kumulatif yang signifikan terhadap kelima saham tersebut. 5 saham yang dikenakan suspensi adalah PT Intan Baru Prana Tbk atau IBFN, PT 5253 Tbk atau LUSI, PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk atau VKTR, PT Black Diamond Resources Tbk atau KOL, dan PT Zelo Integra Datanet Tbk atau Zelo. Tujuan dari suspensi ini adalah untuk memberikan waktu yang memadai bagi pelaku pasar agar mempertimbangkan secara matang setiap keputusan investasi pada 5 saham tersebut. Sebelum dispensi, kelima saham ini menunjukkan penguatan harga yang mencurigakan, seperti VKTR yang melompat 17,12% dan IBFN yang melesat 9,57%. Berita keempat, Saratoga atau SRTG terus lego saham Nusaraya Cipta atau NRCA. PT Saratoga Investama Daya Tbk atau SRTG terus menjual kepemilikan sahamnya di PT Nusaraya Cipta Tbk atau NRCA di tengah rumor akuisisi oleh Taipan Prayogo Pangestu. Sejak 21 November 2025, Saratoga telah melepas hingga 21,3 juta saham NRCA. Transaksi terbaru pada 1 Desember 2005, Saratoga meletu 4,9 juta saham. Manuver penjualan ini menyebabkan porsi Saratoga di NRCA menyusut menjadi 6,31%. Pelepasan saham ini dilakukan Saratoga di tengah lonjakan tajam harga NRCA yang melesat lebih dari 400% sejak awal 2025. Kenaikan harga ini merupakan kesempatan emas bagi Saratoga karena harga rata-rata akuisisi mereka berada di kisaran Rp500 hingga Rp600 per saham. Lonjakan harga saham NRCA, anak usaha SSIA, dipicu kabar bahwa Prayogo Pangestu tertarik mengakuisisi perusahaan konstruksi tersebut untuk memperkuat ekosistem infrastruktur yang dimilikinya. BI telah merespon dengan menetapkan status Unusual Market Activity atau UMA dan suspensi. Namun, manajemen NRCA menduga kenaikan harga saham lebih disebabkan oleh peningkatan kinerja dan konsistensi pembagian dividen sejak IPO. Berita kelima, tambah modal anak usaha Emiten Grup Salim atau IMJS gelar right issue senilai Rp504 miliar. Emiten otomotif Grup Salim PT Indomobil Multijasa Tbk atau IMJS berencana menggelar penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau PMHMTD atau right issue untuk menambah modal anak usaha. Perseroan akan menerbitkan 2,19 miliar saham baru dengan harga pelaksanaan Rp230 per saham. Total dana maksimum yang ditargetkan dari aksi korporasi ini mencapai Rp504,83 miliar. Setiap pemegang 138 saham berhak atas 35 hak memesan efek terlebih dahulu. Dan pemegang saham yang tidak mengeksekusi haknya akan mengalami dilusi maksimum sebesar 20,23%. Pemegang saham pengendali PT Indomobil Sukses Internasional Tbk atau IMAS telah berkomitmen untuk melaksanakan seluruh haknya dan bertindak sebagai pembeli siaga. Periode perdagangan dan pelaksanaan right issue ditetapkan pada 12 hingga 18 Desember 2025. Seluruh dana yang diperoleh dari right issue akan digunakan sebagai setoran modal kepada anak usaha PT CSM Purporatama dengan nilai Rp499,28 miliar. Demikian Top 5 Edik Channel kali ini. Saya M. Budi Santosa pamit undur diri. Patut diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di Edik Channel TV, edikchannel.com, dan media sosial Edik Channel. Sampai jumpa.